Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita masih belajar di bab 3 ya. Belajar ekonomi lagi, yaitu kegiatan ekonomi berupa konsumsi. Konsumsi ini yang terakhir, yang ketiga ya. Tapi pembahasannya juga lumayan panjang, jadi teman-teman tetap fokus dalam belajar ya, jaga semangat belajarnya. Oke, langsung saja kita masuk materi. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang penerimaan, yaitu ada penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Serta sudah belajar juga tentang laba maksimum, yang mana laba maksimum ini diperoleh ketika MC sama dengan MR. Dan yang ketiga yaitu tentang distribusi. Apa itu pengertian, pihak-pihak yang terkait dengan distribusi, faktor yang mempengaruhi distribusi, dan mata rantai distribusi. Sekarang tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi. Dan yang kedua yaitu menjelaskan dan menganalisis tujuan dari kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu memahami faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu nanti konsumsi terdiri dari pengertian, ciri-ciri, pembagian benda konsumsi, tujuan konsumsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Saya ingatkan kembali bahwa kegiatan ekonomi di sini ada 3, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas lebih fokus tentang konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Menurut pengertian ilmu ekonomi, konsumsi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu benda untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, dalam pengertian ini, kita harus pahami dengan baik. Kita harus berhati-hati dalam menentukan apakah kegiatan yang menggunakan benda tertentu itu termasuk ke dalam lingkup konsumsi atau tidak. Selain untuk tujuan konsumsi, menghabiskan kegunaan suatu barang atau suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi. Nah, sebagai contoh, Aan gemar berolahraga. Nah, berbagai perlengkapan fitness itu Aan punya. Perlengkapan Aan itu ditempatkan di sebuah ruangan yang ia khusus gunakan untuk berolahraga. Nah, setiap hari ia gunakannya untuk berolahraga. Sementara itu, setiap sore dia menjadikan ruangan itu sebagai fitness center yang dapat disewa oleh oknum atau orang-orang yang ingin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dengan ini, setiap pagi ruangan Aan ia pergunakan untuk berolahraga, sedangkan saat sore hari Aan menggunakannya untuk produksi. Karena apa? Karena saat sore hari itu disewakan, sedangkan saat pagi hari itu untuk konsumsi, yaitu mengurangi kegunaan suatu barang. Karena benda itu seawet apapun, lama-kelamaan juga akan menurun fungsinya. Jadi mengurangi kegunaan suatu barang, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah sebuah rumah yang beberapa kamarnya dijadikan kamar kos karyawan. Sementara bagian utamanya itu ditempati oleh pemilik. Nah, dalam hal ini, bagian rumah yang ditempati oleh pemilik ini berperan sebagai barang konsumsi. Karena apa? Karena rumah yang dibangun ditempati oleh pemilik dan digunakan oleh pemilik. Sedangkan yang lain itu sebagai barang produksi. Karena apa? Karena yang lain itu disewakan dan pemilik itu mendapatkan penghasilan dari penyewaan kamar tersebut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri benda konsumsi. Pemakaian suatu benda itu termasuk ke dalam lingkup konsumsi atau lingkup produksi itu dapat dilihat dari ciri-cirinya. Nah, adapun ciri-ciri dari benda konsumsi itu,
Yang pertama yaitu benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kegiatan menghirup udara, berjemur di pagi hari, dan mandi itu bukanlah termasuk kegiatan konsumsi karena benda itu didapatkan secara gratis. Beda lagi ketika nanti kita mendapatkan atau menghirup udara dari tabung oksigen di rumah sakit atau mandi di kolam renang atau di kolam renang, maksudnya di sini kolam renang bukan milik pribadi ya, kolam renang yang kita harus membayar jika ingin masuk ke dalamnya, atau berjemur sinar matahari pagi di salah satu hotel. Nah, itu otomatis merupakan benda konsumsi atau barang konsumsi. Karena merupakan benda itu yang diperoleh, benda atau barang yang perolehannya itu menggunakan pengorbanan atau memerlukan pengorbanan. Yang kedua yaitu ciri-ciri benda konsumsi. Benda yang dikonsumsi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, penggunaan komputer, mesin cetak, atau barang-barang modal lainnya yang bertujuan untuk menambah faedah benda, itu tidak dikategorikan ke dalam kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan tersebut masuk ke dalam produksi. Misalnya ini usaha fotokopi ya, karena adanya komputer, mesin cetak itu dan barang-barang modal itu kegiatan produksi karena dijalankan untuk usaha fotokopi, jadi bukan konsumsi. Nah, sementara itu, misal makan buah, naik pesawat, cukur rambut di tukang mangkas rambut, dan berobat ke dokter itu, nah itu yang merupakan kegiatan konsumsi. Karena apa? Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari benda konsumsi. Contoh dari manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus. Itu contoh yang paling mudah adalah makanan dan minuman. Memang tidak sekali duduk habis, tapi kebanyakan makanan itu ya kalau kita misal membeli ya mungkin makannya sekarang, terus nanti ditinggal keperluan sebentar nanti dimakan lagi. Tapi itu satu hari itu kemungkinan pasti habis ya. Atau bahkan kalau kita jajan di kantin sekolah itu mungkin habis saat itu juga karena jam istirahat juga terbatas, seperti itu. Selanjutnya ada pembagian benda konsumsi. Benda konsumsi ini atas habis atau tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi dikategorikan menjadi dua, yaitu benda yang habis sekali pakai dan benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu yang relatif lama. Contohnya yaitu yang habis sekali pakai ada makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan benda yang pemakaiannya berulang-ulang itu bisa pemakaian seragam sekolah atau pakaian, sepatu, tas, laptop, dan gawai atau telepon genggam. Nah, tujuan utama konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Jadi, untuk segala macam kebutuhan, nah tujuannya dari konsumsi ini untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup kita, seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Meskipun tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, tapi tidak semua orang bisa langsung memenuhi kebutuhannya saat itu juga. Tidak semua orang bisa
memenuhi kebutuhannya dengan baik. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi yaitu ada tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa. Yang akan kita bahas pertama yaitu tingkat pendapatan. Pada umumnya, itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Hal ini karena kenaikan pendapatan itu, hal ini karena konsumsi ini sebanding dengan kenaikan pendapatan. Seseorang yang menerima pendapatan lebih tentunya akan mengkonsumsi barang yang atau akan mengalami kebutuhan yang lebih lagi. Misalnya ketika kita sekolah SD itu kita mendapat uang saku 5.000. Nah, ketika tiba-tiba orang tua kita memberikan uang saku kita 10.000, maka otomatis kita akan meningkatkan konsumsi kita sesuai dengan pendapatan yang meningkat. Yang kedua yaitu tingkat harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa itu mempengaruhi tingkat konsumsi, jelas. Karena apa? Semakin tinggi harga barang dan jasa itu, maka sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal itu berlaku sebaliknya. Apabila semakin murah harga barang dan jasa, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Hal ini secara umum ya, untuk faktor-faktor lain seperti kualitas atau apa itu tergantung dari preferensi orang yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum, jika harganya lebih murah, pasti konsumsinya itu akan lebih meningkat. Tapi jika harga barang itu naik atau mahal, konsumsinya itu akan berkurang. Nanti akan dibahas sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran di bab selanjutnya. Nah, yang faktor ekonomi ketiga yaitu ada ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa itu mempengaruhi konsumsi. Nah, walaupun uangnya itu ada, akan tetapi apabila barangnya tidak tersedia, nah kita itu tetap tidak bisa melakukan konsumsi seperti itu. Nah, ini tadi yang faktor ekonomi sudah kita bahas. Kemudian faktor non-ekonomi. Yang pertama yaitu ada tanggungan keluarga. Nah, tanggungan keluarga ini sebanding dengan konsumsi. Nah, apabila tanggungan banyak, maka konsumsi ini akan semakin beraneka ragam. Jelas ya di sini faktor non-ekonomi dari tanggungan keluarga. Jumlah keluarga 2, 3, dan 4 itu konsumsinya berbeda-beda. Karena dari jumlah tanggungannya sendiri itu sudah berbeda, pasti nanti konsumsinya juga akan berbeda. Kemudian ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam pula kebutuhan orang. Misalnya saja, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang-orang yang, mohon maaf, buta huruf dan tidak mampu mengenyam pendidikan atau tidak berpendidikan, maka buku itu bukan merupakan kebutuhan mereka. Jadi secara tingkat pendidikan, bahwa orang yang mengenyam pendidikan dan tidak itu kebutuhannya jelas berbeda. Dan konsumsinya juga berbeda. Nah, selain perbandingan dengan yang berpendidikan dan tidak, pendidikan sesuai jenjang itu juga memerlukan konsumsi yang berbeda. Buku-buku yang harus dipenuhi saat SD dan saat SMP itu berbeda. Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi di tingkat SD dan SMP itu juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat ini juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Nah, contohnya saja dalam hal ini dapat dilihat dari segi makanan. Umumnya,
orang dari Jawa itu suka makanan yang manis, sedangkan orang dari suku Minang itu suka makanan yang pedas. Sementara orang dengan agama Hindu itu tidak boleh makan sapi, karena di sana sapi itu disakralkan. Namun orang-orang yang beragama Islam itu boleh memakan sapi. Oke, saat ini dulu materi kali ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap jaga semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.